pasien yang membutuhkan nutrisi atau pasien mengalami kekurangan nutrisi dan membutuhkan nutrisi lewat parenteralnya. Biasanya pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, pasien stroke atau dengan pasien dengan gangguan menelan yang membutuhkan nutrisi namun tidak bisa menelan, makanya diberikan lewat parenteral. Yang kedua adalah pasien-pasien dengan keracunan, dilakukan tindakan bilas lambung atau bakteri afat dengan memasukkan selang NGT. Kemudian pasien-pasien yang akan dilakukan pengambilan spesimen cairan lambung. Kemudian pasien-pasien dengan perdarahan pada lambung itu dilakukan pemasangan selang NGT. Kemudian kontraindikasi, ada indikasi berarti ada kontraindikasi. Apa sih kontraindikasinya? Pasien-pasien dengan kecurigaan fraktur basis krani. Fraktur basis krani itu fraktur pada dasar tengkorak. Kemudian pasien-pasien dengan keracunan bahan-bahan yang bersifat korosif atau bersifat mencederai saluran pencernaan. Nah, itu indikasi dengan kontraindikasinya. Sekarang kita di prosedurnya. Nah, di prosedur seperti biasa, semua tindakan itu kan dapat instruksi dari rekan kerja kita. Ini dari dokter menginstruksikan bahwa pasien A harus diberikan NGT. Oleh itu terlebih dahulu kita membaca dulu apa? Membaca status medik pasien. Oh, pasien A pada hari ini akan dilakukan pemasangan selang nasogastrik joke. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita ke pasien menjelaskan, Pak atau Ibu, pada pagi hari ini atau siang hari ini akan dilakukan pemasangan selang dari hidung ke lambung. Tujuannya ini adalah untuk membantu memasukkan nutrisi, karena sekarang Bapak atau Ibu dalam kondisi tidak bisa menelan, sehingga kita harus bantu memasukkan makanan lewat lambung. Memasukkan selang gimana Pak Bu, setuju apa enggak? Nah, kalau saya mengatakan oke, setuju, baru kita persiapan alat. Nah, persiapan alat apa sih yang kita siapkan? Kita siapkan pertama adalah selang NGT. Nah, ini dia selang NGT-nya misalnya ya dalam kemasan steril ya. Dalam kemasan steril kita siapkan. Kalau dia kita taruh di dalam batu steril. Kemudian kita siapkan foam kecil. Foam kecil kita siapkan langsung dengan air NaCl. Kemudian kita siapkan Mirbeker. Plaster, kita siapkan plaster. Satu plaster kecil, satu plaster besar. Jadi saya langsung kemudian kita siapkan tisu mulut, tisu wajah. Kemudian spoit 50 cc. Kemudian dalam baki steril kita sudah ada tas dengan selang NGT-nya. Tas ini kita isi dengan jelly. Ya, di persiapan alat tas sudah diberi dengan jelly. Kemudian kita siapkan spatel, pinset dengan teleskop. Ini sebenarnya kan di luar ini karena dia kemasan masih dalam plastik, ini baru di luar ya. Kemudian setelah kita persiapan alat, kita siapkan juga handuk, satu handuk, dua. Nah, setelah kita siapkan alatnya, kemudian kita dekatkan ke pasien. Permisi Pak, sesuai dengan kontrak kita tadi, sekarang akan dilakukan pemasangan selang ya. Bagaimana Pak, siap ya? Nah, oke Pak, saya posisikan dulu ya. Oke, kita posisikan pasien. Posisi yang baik adalah posisi semipolar atau high polar. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kita periksa kepatenan jalan nafas dengan menggunakan punggung tangan. Kita tekan salah satu hidungnya, rasakan hembusan nafasnya. Tekan yang satunya, rasakan yang mana lebih kuat hembusannya. Setelah kita mengecek kepatenan jalan nafas, kemudian kita ambil handuk. Taruh di atas dada pasien. Kemudian setelah itu, ini Mirbeker saya taruh di sebelah sini ya. Kalau kalian tindakan sebelah sini ya, ini supaya kalian lihat aja ya. Taruh dekat pasien. Kalau kalian lihat pasien, taruh di sebelah kalian di sininya ya. Taruh tisu. Kemudian kita buka kemasan steril. Kita cuci tangan dulu.
tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita buka kemasan steril, ambil handscoon. Jadi di sini Kita gunakan handscoon. dia ada yang menggunakan perekat di sekitar. Coba kalau menunjukkan bagian kanan, kanan. Jadi seperti ini. Kalau ini dia ada perekat, jadi bisa dibuka. Supaya nggak ada gesekan. Jadi kalau ini dia menggunakan sebenarnya ada tali yang ketiga mengikat, jadi kayak gini. Oke, Bapak itu hasilnya steril. Iya, Langsung steril berarti, Pak. Steril, masa taruh di dalam. setelah itu ini kalau masih baru ini Kalau harus bersihkan taruh di luar. Besok kalian pakai handscoon begini juga. Nah, setelah itu, ini tindakan bersih atau steril? Ini tindakan steril atau bersih? Steril. Bersih. Nah, setelah itu kita ambil selangnya, ya. bisa juga kalau Kita ambil selangnya. Kita gulung-gulung di tangan kita nih, ini kan panjang. Nah, setelah itu kita akan mengukur panjang selang, seberapa panjang sih selang akan masuk. Caranya adalah kita ukur dari sini nih, dari sini. kalau yang seperti tadi itu memang boleh Sini. Menghadap ke sana. membuat ukurannya Kita ukur dari puncak hidung sampai ke puncak telinganya, ya. Kemudian dari telinga kita ukur ininya, berarti di sini ya. Dari telinga sampai ke prosesi sipoidnya, sampai ke sipoid X. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanda. Kita tandai dengan menggunakan plaster kecil tadi. Kita tandai sebagai batas nanti seberapa panjang selang yang akan masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam lambung pasien. kalau kita Kita tandai, kemudian setelah kita tandai kita ambil jeli. Kita olesi jeli sepanjang selang yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu kita ke pasien, Pak, saya akan masukkan ya ke hidung yang tadi. Nah, pertama kita masukkan 5 sampai 10 cm. Salah. 1 kurang lebih 5 sampai 10 cm. Nah, seperti ini, ambil spatel. Kita ingin ngecek apakah selang tidak tergulung di belakang orofaring atau nasofaring. Kita cek, Pak bilang A ya, A. Pasti bilang A, tekan lidahnya, A. Lihat, oh selang sudah masuk nih. Nah, kalau selang sudah masuk, kemudian kita lanjutkan. Minta pasien untuk menekukkan lehernya, memfleksikan sambil kita instruksikan untuk menelan. Pak, menelan ya, menelan. Nah, kita masukkan. Menelan ya. Nah, kita masukkan terus. Menelan Pak. Nah, udah masuk ya? Masuk kok, udah, Pak. Nah, setelah di dalam udah masuk ya. Perhatikan. Pada pasien sadar ya, kita bisa instruksikan untuk menelan. Nah, pada pasien yang tidak sadar, gimana sih cara melihat, memperhatikannya atau mengobservasinya? Pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, maka observasi pada saat kita masukkan dan terjadi cyanosis atau keberiwan, berarti kemungkinan masuk ke dalam saluran pernapasan. Tarik dulu keluar, baru masukkan lagi. Atau ada reflux tersedak, berarti kemungkinan masuk ke dalam saluran pernapasan. Tarik lagi, baru masukkan sampai di dalam ya. Nah, setelah di dalam, kemudian kita cek nih, ambil kom, bisa taruh di sini ya, kom berisi air, kita masukkan ujungnya nih.
Jika ada gelembung, berarti dia masuk ke dalam saluran pernapasan. Tarik lagi, baru masukkan. Jika tidak ada gelembung, berarti dia kemungkinan sudah masuk ke dalam lambung. Cara pertama. Cara kedua kita klaim ya. Ambil sepoit, masukkan. Udara dulu dah. Ambil udara kurang lebih 10 cc, taruh di sini. Kemudian pasang. Bapak kan terpasang ya. Taruh di sini nih, epigastrium bagian kiri. Masukkan perlahan-lahan sambil mendengarkan bunyi wush, gitu bunyinya ya. Masukkan perlahan-lahan. Kalau sudah ada bunyi wush, berarti sudah masuk ke dalam lambung. Cara ketiga adalah kita ambil spot lagi yang saya di dalam, kita aspirasi pelan-pelan sambil memperhatikan apakah cairan lambung sudah ada atau enggak. Biasanya warna agak kuning. Kalau sudah ada, jangan sampai tertarik di sini ya, cukup sudah kelihatan di sini, udah. Kemudian masukkan lagi perlahan-lahan, taruh nih. Kemudian kita fiksasi. Kita fiksasi pada hidung pasien. Nah, setelah itu, jika ada instruksi untuk memberikan makanan, ya wes kita berikan makanan. Kalau instruksi pemberian obat, berarti kita berikan. Kemudian jika selesai, kita biasanya NGT ada berbagai macam ya. Ini yang murah, biasanya kalau yang mahal dia langsung ada klaimnya penutupnya, udah kita tutup. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita pakai ini, taruh di atas kepala pasien, atau ya kalau alternatif lah ya kita pakai gini, cara ginian supaya udara tidak masuk ke dalam lambung. Kita klep, taruh di atas kepala pasien atau di dekat telinga. Nah, setelah itu sudah selesai, kita rapikan handuknya, kita rapikan semua alat-alatnya. Rapikan handuk, rapikan alat-alatnya, rapikan pasiennya, posisikan lagi, tidurkan, taruh di atas kepalanya. Kemudian kita sampaikan, Pak, Bu, sudah selesai ya, silahkan jika ada sesuatu silahkan menghubungi kami di nurse station. Terima kasih Bapak, Bu, mari. Setelah itu kita cuci tangan dan dokumentasi. Selesai, silahkan, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, siapa setorongnya coba?